Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Saprianti dari 10 OTP 1 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Pada hari ini tanggal 4 Juni 2020, saya akan menjelaskan tentang materi ukuran gerakan kamera, yaitu sebagai berikut: 1. Tata suara, 2. Screen recording, 3. Pasca produksi video, 4. Konsep animasi 3 dimensi dan pemanfaatan perangkat lunak animasi 3 dimensi. 5. Menganimasikan model. 1. Tata suara adalah bagian penting dari sebuah produk video untuk melengkapi sebuah penjelasan sebuah cerita. Dalam membuat presentasi video, ada kalanya selain menggunakan suara presenter sendiri, juga menggunakan suara orang lain dalam membacakan narasi dari video yang ditampilkan. Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah cerita atau narasi yang berkaitan dengan video yang dibuat. Hal yang harus diperhatikan dalam voice over adalah pemilihan voice over talent atau orang yang mengisi atau menyuarakan voice over. Hal ini penting karena ini berpengaruh terhadap proses selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perekaman suara adalah sebagai berikut. 1. Pastikan peralatan perekam suara dalam kondisi baik atau tidak rusak yang dapat menghasilkan gangguan suara atau noise. 2. Pastikan indikator reverb audio pada kamera bekerja. 3. Jangan melakukan aktivitas yang tidak perlu yang dapat menyebabkan suara hingga mengganggu proses rekaman. 2. Screen recording. Selain menggunakan kamera, gambar bergerak dapat juga direkam dengan merekam layar atau screen recording. Screen recording adalah merekam tampilan yang tampak di layar atau piranti koran visual lainnya. Biasanya ini adalah suatu gambar digital yang ditangkap oleh aplikasi perekam layar yang dijalankan pada komputer. Walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang dapat menangkap keluaran video dari komputer. Screencast-O-Matic adalah sebuah aplikasi berbasis Java yang digunakan untuk membuat screencast pada sistem operasi Windows, Mac, dan Linux. Screencast-O-Matic memberikan layanan software gratis yang memungkinkan pengguna untuk merekam semua tampilan dengan gerakan pada layar monitor, baik gerakan kursor dan klik indikator, mudah untuk digunakan dan dapat menambah keterangan atau komentar dengan mudah. Pasca produksi video. Kegiatan pasca produksi pada dasarnya adalah kegiatan menyuting atau editing. Editing video merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Pekerjaan ini meliputi capturing atau importing, pemotongan, pergabungan, penyisipan gambar, transisi, dan gambar pendukung lainnya serta pemanduan suara. 4. Konsep animasi 3 dimensi dan pemanfaatan perangkat lunak animasi 3 dimensi. Simulasi visual yang digunakan pada Cintiq dalam bentuk video animasi 3 dimensi yang merupakan upaya mewujudkan gagasan secara visual atau memvisualkan gagasan guna memecahkan suatu masalah sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini menjadi penting ketika gagasan tersebut belum pernah terwujud sehingga tidak dapat dilakukan pengambilan gambar dengan video. Sebagai contoh, pengembangan pemukiman menjual rumah atau apartemen hanya dalam bentuk gambar atau animasi. Rumah atau apartemen itu sendiri belum terwujud, belum ada atau belum dibangun. Kemampuan pengembangan permukiman tersebut memvisualisasikan materi informasi telah menjadi sarana komunikasi yang lebih mudah tersampaikan dan dicerna. Software pengolah animasi 3 dimensi yang dapat digunakan membuat simulasi visual tersedia beragam, antara lain 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Blender. Simulasi visual menggunakan software Blender karena merupakan freeware dengan free instalasi yang tidak besar. Blender dapat dijalankan menggunakan sistem operasi Linux, Windows, dan Mac. Sebagai visualisasi 3D, simulasi visual hanya memvisualkan objek benda yang akan dikomunikasikan. Hasil visualisasi dapat berdiri sendiri dengan penjelas atau ilustrasi animasi dari bagian bahan ajar digital atau pendukung presentasi video pada bagian yang tidak dapat dikasatmatakan, tidak dapat diberikan secara nyata. 5. Menganimasikan model. Terdapat beberapa teknik dalam memberikan animasi pada model, diantaranya sebagai berikut.
1. Kamera angle. Kamera angle adalah sudut pengambilan gambar suatu objek. Dengan sudut tertentu, kita bisa menghasilkan suatu shot yang menarik. Dengan perspektif yang unik akan menciptakan kesan tertentu pada objek yang ditayangkan. Kamera angle merupakan wilayah dan titik pandang yang direkam oleh kamera. 2. Jenis kamera angle. 1. Angle kamera objektif. Kamera ini melakukan pengambilan gambar mewakili pandangan penonton. Penonton menyaksikan peristiwa yang dilihat melalui mata pengamat yang tersembunyi diwakili oleh kamera. Angle kamera ini tidak memiliki pandangan siapapun dalam film, kecuali pandangan penonton atau netral. Sebagian besar tayangan disajikan dari angle kamera yang objektif. 2. Angle kamera subjektif. Kamera subjektif merekam dari titik pandang seseorang. Penonton ikut berpartisipasi dalam peristiwa yang disaksikan sebagai pengalaman pribadi. Penonton dilibatkan dalam tayang, yaitu ketika presenter memandang ke lensa. Terasa penonton diajak berinteraksi dengan presenter. 3. Angle kamera point of view. Angle ini merekam objek dari titik pandang pemain tertentu. Point of view adalah objective angle. 3. Ukuran objek. Ukuran objek dapat ditentukan berdasarkan 1. Perbandingan ukuran objek terhadap luas area frame. 2. Penggunaan lensa kamera dengan focal length tertentu akan menciptakan ukuran objek yang berbeda. 3. Jarak antara kamera dengan objek semakin jauh jarak objek dengan kamera, objek akan semakin tampak kecil. Sebaliknya, semakin dekat objek dengan kamera akan menjadikan objek tampak semakin besar. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.